Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyatus sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sairil awliya billah wal awliya tis'ah ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah enjang menika kula panjenengan saged hadir wonten menika majelis. Mugi-mugi napa kemawon ingkang kita laksanakaken tansah dipun catet dening Gusti Allah dados amal saleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, pertemuan kita pertama setelah libur Ramadan Idul Fitri, mumpung sik ana sawale. Barangkali ada khilaf salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngoten nggih. Jenengan enten salahe kalih kula, baik yang disengaja atau yang direncanakan. Insyaallah nggih saya memaafkan. Para jamaah, insyaallah sampai bab keutamaan Jumat hadis nomor 7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku mati sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat au lailataha utawa malam Jumat rufi'a moko den angkat anhu saking man apa adzabul qabri siksa kubur. Teng hadis punika dipun terangaken barang siapa yang mati meninggalnya itu hari Jumat atau malam Jumat, bukan Jumat malam tapi malam Jumat, itu benten nggih. Jadi malam Jumat bukan Jumat malam. Malam Jumat itu sebenarnya hari Jumat karena hitungannya menggunakan hitungan Hijriah, putaran bulan bukan matahari, kan ngoten nggih. Jadi ketika masuk sore itu sudah berganti hari, kan begitu, hitungan komariah bukan samsiah. Jadi nek wis mlebu sore niku dinane wis ganti, sebenarnya begitu. Cuman kita saja yang tidak terbiasa menggunakan perhitungan komariah. Barang siapa yang mati ketika hari Jumat atau malam Jumat, rufi'a anhu adzabul qabri, diangkat baginya siksa kubur, maka orang ini terbebas dari siksa kubur.
luar biasa ya. Jadi kalau ana wong mati dina Jumat berarti niku termasuk mendapatkan fadilah, keutamaan hari Jumat. Uripe kok wis ndablek ra karu-karuan. Dilalah kok mati dina semua. Terbebas dari siksa kubur ini. Siksa kuburnya bebas, urusan nanti setelah siksa kubur lah itu beda urusan. Beda urusan kan ngoten nggih. Dua blek wis ra karu-karuan wis kabeh larangan dilakoni kabeh. Kok mati dina Jumat, bebas siksa kubur. Begitu engkau dibangkitkan lagi di Yaumul Mahsyar, dihisab, lah itu beda urusan. Beda urusan sudah. Lah pancen nyolongan ya diketoki tangane kan begitu, itu nanti itu. Tapi ketika di alam barzah mendapatkan rahmat karena keberkahan hari Jumat. Berarti napa? Siksa kubur itu ada atau tidak? Ada kan ngoten nggih. Dari hadis ini sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Karena beberapa waktu yang lalu muncul beberapa pendapat sing malah aneh-aneh. Siksa kubur itu ndak ada, lagi aneh. Ya sinaune durung genep. Sinaune durung genep. Hadis yang lain. Rasulullah menyampaikan man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah kataballahu ajru syahidin wa wufiya fitnatal qabri. Nah, barang siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat, kataballahu lahu, maka Allah mencatat baginya ajru syahidin, pahalanya orang yang mati syahid. Insyaallah mati syahid itu pahalanya luar biasa. Sampai orang yang mati syahid itu disebut tidak akan dihisab oleh Allah. Dihisab itu dihitung, ditimbang, amalnya ditimbang. Jadi bebas hisab untuk orang yang mati syahid. Ya orang kok meninggal hari Jumat, dalam hadis ini disebut Allah akan mencatat baginya pahalanya orang yang mati syahid. Wa ufiya fitnatal qabri, dan akan dijauhkan dari fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur itu adalah siksa kubur. Bon. Ini karena kehormatan hari Jumat. Istimewa. Jadi dino yang dimuliakan Allah bagi umat Rasulullah itu adalah hari Jumat. Nabi Musa oleh Allah diberi hari yang istimewa, namanya hari Sabtu, Yaumus Sabat. Ini orang-orang Yahudi itu hari yang dimuliakan hari Sabtu. Dan ceritanya itu dalam Quran panjang itu ceritanya. Tidak dino Sabtu itu ora oleh nyambut gawe, tapi diperintahkan untuk khusus ibadah kepada Allah. Nabi Isa itu hari yang dimuliakan umat Nabi Isa itu hari Ahad, hari Minggu. Itu yang hari yang dimuliakan bagi Nabi Isa beserta umatnya. Sampai dino iki nak Minggu pergi ke gereja kan begitu nih. Nabi Ibrahim hari yang diistimewakan bagi Nabi Ibrahim dan pengikutnya adalah hari Senin. Jadi Senin itu dinone Nabi Ibrahim. Sedangkan hari Selasa itu dimuliakan bagi Nabi Zakaria beserta pengikutnya. Hari Rabu untuk Nabi Yahya beserta pengikutnya. Hari Kamis Nabi Adam beserta pengikutnya. Pengikutnya paling sithik Nabi Adam. Gimana gak ana wong ya. Pengikutnya mung bojone karo anake tok kan begitu kan. Paling sedikit itu pengikut. Sedangkan untuk kita umat Rasulullah, umat yang paling banyak, ini yang dimuliakan adalah hari Jumat. Kita lanjutkan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong kala ngucap sapa man yaumal jumuati ing dalem dina Jumat li sahibihi marang kancane man wal imamu khali utawi imam iku yahtubu pinuju khutbah sapa imam ngucap apa ansit menengo sira au takalama utawa ngobrol sapa man au abisa utawa lancang sapa man au asyara biyadihi utawa aweh isyarah aweh surasa biyadihi kelawan tangane man au biroksi utawa kelawan sirai man fakot mongko temen-temen lago dosa sapa man wa man lan utawi sapa wong iku lago dosa sapa man fala jum'atalahu maka ora ana apa jumatan iku sampurna lahu keduwe man. Membaca hadis begini harus hati-hati. Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Barang siapa yang mengucap atau berbicara di hari Jumat kepada temannya ketika imam sedang berkhutbah, mengucapkan apa? Ansit, diamlah kamu. Au takalama atau berbicara. Au abisa atau berbuat lancang. Au asyara biyadihi atau memberi isyarat dengan tangan. Au biroksihi atau dengan kepala. Jadi saya terangkan satu-satu. Ketika imam berkhutbah kok sampean ndelok ana bocah cilik rame. Terus jenengan ngilingke menengo. Kalimatnya begitu. Atau dengan isyarah. Ngeten nggih, karepe supaya meneng wong liya untuk mendengarkan khutbah Jumat. Atau dengan kepala. Noleh-noleh ngono nggih supaya mendengarkan khutbah. Atau berbuat yang lancang. Berbuat lancang itu yang tidak beretika. Tidak beretika ketika khutbah sedang disampaikan. Faqat lago, maka orang ini melakukan perbuatan dosa. Lago itu perbuatan yang tidak pantas sehingga menjadikan dirinya berdosa. Waman lago fala jum'atalah. Saya terjemah bebas. Barang siapa yang lago berbuat tidak pantas fala jum'atalah, maka tidak ada jumatan baginya. Kalimat ini hati-hati, bukan berarti jumatannya tidak sah. Tetapi yang dimaksud tidak sempurna. Nek panjenengan maca terjemah bebas wis mesti salah paham. Pasti itu sudah dianggap jumatane ora sah. Padahal sah jumatane tapi tidak sempurna. Jadi ketika khutbah disampaikan, berbicara sebaiknya dihindari. Mengingatkan orang lain dengan perkataan, dengan isyarat, sebaiknya dihindari. Berbuat yang tidak pantas. Apa tidak pantas itu? Apa yang tidak pantas dilakukan? Banyak sekali. Turu wayah Jumatan, pantas ngomong mboten? Iki akeh sing nglakoni. Nggih mboten. Wis pokoke waktu tidur paling enak itu ketika khutbah Jumat. Itu waktu tidur paling enak itu sudah. Wong kena lara gak iso turu, kongkon Jumatan. Engko lak keturon. Oh saestu niku pun. Waktu turu paling nyaman itu sudah. Pancen cobane gede, luar biasa. Nah, iya. Itu kan perbuatan yang tidak pantas itu. Lawang kita sedang sedang diberikan cahaya untuk dimasukkan ke dalam hati kita melalui nasihat yang diberikan khotib. Lah kok ditinggal turu? Lah ini kan hal yang tidak pantas. Napa melih yang tidak pantas itu? Duduk yang tidak menghormat. Duduk yang tidak menghormat.
Jadi ketika mendengarkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita hendaknya duduk dan mendengarkan dengan ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan. Nah, hendaknya seperti karena sedang terjadi transfer nur, transfer cahaya. Nah, kalau jenengan gak ngerti, yang gak ketok, kan begitu nih, akhirnya meremehkan. Lah ini yang menjadi masalah bagi kita. Apun. Dan ini banyak terjadi di masjid-masjid. Kayak Jumatan rame ya. Bagaimana ini? Ya harus berusaha diantisipasi. Ngeten para jamaah. Fikih itu akan berjalan ketika pelaku-pelakunya faham. Bila tidak faham, tidak akan berjalan. Kalau paringi contoh, suatu ketika wonten sholat jamaah, ini terjadi, saya mengalami. Jadi kalau pas musafir perjalanan sampai teng Jombang, saya sholat maghrib teng masjid. Saya berada di shaf ketiga. Ketika sujud imamnya batal. Ketika imam batal, kemudian imam mengatakan aku batal. Harusnya bagaimana ini? Yang di belakangnya menggantikan, rupane sing burine imam ora paham. Jadi sujud sakwen. Nah ini masalah toh. Jadi fikih itu akan berlaku bila mana pelakunya paham. Ngaten toh? Atau wingi Ramadan kemarin saya mendapat pertanyaan dan laporan di salah satu masjid di daerah kita ini, ketika imam melakukan sholat tarawih lupa tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi bertakbir langsung membaca surat. Makmumnya mengingatkan subhanallah. Imamnya bingung, surat sing tak waca salahin nang endi, kan begitu. Padahal kesalahannya sebenarnya lupa tidak membaca surah Al-Fatihah. Diulanglah surat tadi oleh imam, disubhanallahi lagi oleh makmum. Lagi mbok kok ulangi ping 1000 tetap ngene kan gitu kan. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya yang mengingatkan ini mengucapkan subhanallah Al-Fatihah. Pelaku-pelakunya tidak mengerti hukum sehingga fikihnya tidak bisa berjalan, kan begitu ya. Jadi fikih itu akan berjalan bila mana pelakunya salah satu tidak paham, yang ini mau konslet ini mau kan begitu kan. Nah, banyak begini ini terjadi zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah khutbah Jumat, moro-moro ana wong Badui mlebu masjid, tidak duduk mendengarkan khutbah tapi maju. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, orang Badui ini kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan tekane kiamat? Gak ngrungokke khutbah tapi mau maju takon ning Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Rasulullah melanjutkan khutbah. Takon meneh wong Badui niki, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Maka oleh Rasulullah dijawablah pertanyaan itu, "Ma'a'adatta laha." Apa yang kau siapkan untuk menyambut datangnya kiamat? Maka orang Badui ini menjawab, "Hubbullah wa rasuluhu." Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, "Anta ma'aman ahabba." Engkau akan bersama-sama dengan orang yang kau cintai. Nah, pembahasan isine wis jelas iki. Dadi wong iku bakal mlebu surga karo sing disenengi. Wong iku bakal mlebu surga karo sing disenengi. Kok seneng Kanjeng Nabi?
keseret mlebu surga. Seneng para ulama kecangking mlebu swarga. Kok seneng karo artis? Ya mbuh. Oh, durung karuan nggih. Durung karuan. Jadi apa yang dicintai itu akan membawa dirinya. Materi pembicaraannya begitu. Yang jadi masalah ini dilakukan ketika khutbah Jumat. Bahkan terjadi dialog antara orang Badui dengan Rasulullah. Bagaimana kedudukan hadis ini dengan hadis yang menyatakan dilarang berbicara ini? Yang harus dibahas, satu, orang yang bertanya pada Rasulullah itu orang Badui. Orang Badui itu wong sing ra ngerti agama. Satu. Maka fikih tidak akan berjalan karena pelakunya tidak tahu agama, kan begitu. Ketika orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata saat?" Kanjeng Nabi, "Kapan tekone kiamat?" Rasulullah melanjutkan khutbah. Artinya sebenarnya orang ini disuruh diam, kan begitu. Gak direken. Lu takon meneh. Lagi berarti golongan wong ngeyel kan ngoten nggih. Iki nek diterusno gak tak jawab, tambah luwih ngeyel meneh ini. Iso bubrah Jumatane, kan begitu artinya. Maka oleh Rasulullah, maka ada pendapat yang mengatakan terjadi dialog dengan imam ketika khutbah itu diperbolehkan. Ini pendapat yang mengatakan seperti itu. Dengan catatan sing takon iki wong sing ora ngerti agama, kan itu ada syarat-syaratnya, kan begitu nih. Jadi fikih itu begitu, para bapak. Fikih itu akan selalu berubah mengikuti keadaan. Ini panjenengan harus memahami ini. Fikih itu akan selalu berubah mengikuti keadaan. Wingi saya menerangkan banyak kasus zakat. Tadi hari raya kemarin takmir sing ke rumah itu banyak laporan tentang zakat dan banyak kasus. Akhirnya saya memberikan contoh. Kulo diceritani mbah kulo, kakek saya. Kakek saya itu meninggal usia 96. Nenek saya meninggal usia 107. Insya alhamdulillah paringi panjang umur. Kakek saya itu cerita dulu ketika zaman perang musuh Londo, krisis ekonomi besar-besaran. Penduduk itu nek zakat niku diparing ke kiai, dikasihkan kakek saya berupa uang. Kakek saya itu hanya menyiapkan 1 kantong beras, 2,5 kilo zaman dulu. Orang yang beli beras ke kakek saya itu regone sak kuasane. Umpama harga beras itu 10.000, duit 1.000 diterima. Maka terjadilah akad jual beli, kan begitu kan? Ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada ijab qabul. Setelah diberikan beras dengan akad transaksi, oleh yang beli tadi zakat itu, beras tadi diberikan ke kakek saya sebagai zakat. Kakek saya fakir miskin. Wonten nggih, mustahik orang yang berhak menerima zakat. Nggih kula tampi zakate. Ana wong teko meneh nggawa duit 500 rupiah contohnya begitu. Beli beras. Berasnya dijual lagi. Sak duwemu duit pira? Gang 100 rupiah diberikan, transaksi terjadi. Setelah diberikan lagi ke kakek saya sebagai bentuk zakat. Ngeten iki nek wong ngaji fikih sik teko Safinah utawa takrib ngono sik bingung niki saestu niki. Iki piye beras zakat kok didol gitu kan? Nah, sebenarnya bukan itu. Jadi kakek saya berperan sebagai fakir miskin. Berarti orang berzakat langsung diterima oleh yang berhak. Ketika diterima oleh yang berhak menerima zakat ini boleh nggak menjual? Boleh, karena sudah bukan barang zakat, sudah diterimakan, dijual lah.
Karena krisis ekonomi, sak mampumu duit piro. Boleh enggak menjual dengan harga sak enake dhewe? Boleh, sah. Ini fikih namanya. Karena keadaannya memang seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang di model seperti itu apakah boleh? Ya enggak boleh, keadaannya tidak seperti itu. Sudah berubah. Sudah berubah. Kados wau, makanya kita harus betul-betul memahami tentang hukum agama itu. Jadi napa kemarin ada kasus ketika malam takbir ana wong bayar zakat mal, kemudian dia titip untuk minta tolong dibacakan Fatihah untuk leluhurnya yang sudah meninggal. Karena diberikan ketika rame orang, akhirnya wong-wong sing zakat mal iki tirok-tirok kabeh. Kula nggih niki mbah kula, buyut kula ditulis. Jadi sadurunge salat Id itu dibacakan Fatihah untuk banyak orang. Boleh, itu boleh. Yang jadi masalah bukan di situ. Lah ketika duit zakat mal ini kumpul, karena yang merasa membacakan Fatihah itu pengurus masjid, maka uang zakat mal tadi diambil oleh masjid. Nah, ini masalah ini. Ini masalah ini. Lah masjid itu masuk asnaf yang mana? Penerima zakat yang mana? Kan tidak jelas. Dilebokno sabilillah ya ora kena. Tidak bisa. Nah, jadi masjid itu tidak boleh menerima zakat mal. Zakat fitrah tidak boleh. Maksudnya menerima itu yang berhak. Yatim piatu tidak boleh. Biasanya waya pembagian zakat fitrah itu yayasan-yayasan yatim piatu itu mengedarkan surat, itu tidak berhak menerima. Tidak berhak menerima. Jadi fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil, kan itu yang berhak menerima. Yatim piatu tidak ada. Nah, begini ini masalah yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Jadi fikih itu akan berjalan selama pelakunya memahami hukum. Seperti kasus yang dihadapi Rasulullah sendiri. Seperti itu kasusnya. Maka memandang fikih itu harus dalam kacamata yang luas. Kacamata yang tetapi hendaknya selalu berhati-hati. Orang menikah, rukunnya nikah itu kan manten lanang, manten wedok, wali, saksi, ijab kabul, mutlak ini. Tetapi ada pendapat yang mengatakan orang menikah itu cukup manten lanang, manten wedok, ijab kabul, wali, saksi gak perlu. Apakah ada pendapat itu? Ada. Dengan catatan tidak ditemukan wali. Contoh pernikahan Nabi Adam, ono waline apa ora? Lha sapa waline? Kan begitu kan ndak ada walinya. Nggih. Contohnya pernikahan Nabi Adam. Saksine sapa? Ya ora ono saksine, ya malaikat kabeh, kan begitu kan? Boleh, tapi dengan catatan tertentu. Kan begitu. Jadi hukum itu akan berubah mengikuti keadaan. Apakah kita langsung mengikuti tanpa wali, tanpa saksi ini? Lo kan tidak memenuhi syarat untuk bisa mengikuti yang seperti ini. Jadi pelaksanaan hukum itu lakukan yang hati-hati. Kok tidak bisa golek sing rodok longgar, tidak bisa golek sing luweh longgar, tidak bisa golek sing paling longgar. Nah, praktek hukum itu begitu. Praktek hukum. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ati utawi adus yaumil jum'ati ing dalem dina Jumat iku wajib ala kulli muhtalimin ing tesi saben-saben wong kang muhtalim, wong sing baligh. Dalam hadis ini disebut wajibun.
Padahal hukumnya sunnah. Bagaimana Pak ini? Panjangnya teng Mekah tuku serban, bakule ngomong 50 real, sampean ngenyam 20 real. Terjadilah tawar menawar, sampean nyang 20 real karo bakule gak oleh. Bakule mengatakan apa? Bakule mengatakan apa? Haram, kan begitu? Apakah yang dimaksud haram itu surbane itu barang haram? Kan tidak. Artinya tidak boleh. Kan begitu. Demikian pula pada lafadz hadis ini. Mandi hari Jumat itu wajib bagi orang-orang yang baligh. Kalimat wajib di sini adalah sesuatu yang harus diperhatikan, bukan berhukum wajib. Ngeten iki balik nek jenengan maca terjemahan mesti salah paham kok. Dianggap mandi hari Jumat itu hukumnya wajib. Orang Arab itu mempunyai kebiasaan bila mengatakan sesuatu yang perlu diperhatikan itu dengan kata wajib. Itu kebiasaan orang Arab. Kula nate kedayawan Gus Qayyum, Kiai Haji Abdul Qayyum Lasem. Ini ulama generasi muda, jenenge mboten muda, sekitar 50 usianya. Tapi kemampuan beliau itu sudah internasional. Disegani di banyak negara beliau. Ora tahu sekolah. Mondok tok. Tapi kemampuannya memang sampai 3 kali beliau ke rumah saya. Yang ketiga kalinya ketika berpamitan pulang beliau mengatakan, "Mas sampai niki wajib dolan neng omahku." Kalimat wajib di sini bukan berarti hukumnya wajib, tetapi sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi ini gaya penekanan bahasa mawon. Kalau hadis yang awal disebutkan apa kemarin? Mandi hari Jumat itu akan melebur dosa. Nah, akan menghilangkan dosa. Teng hadis niki disebut mandi hari Jumat itu wajib, sangat perlu diperhatikan. Sangat perlu diperhatikan. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa nikmatu wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat maka dia sudah benar, wa nikmatu dan sudah baik, wa man igtasala dan barang siapa yang mandi ketika hari Jumat fal ghuslu afdalu maka mandi itu adalah sesuatu yang lebih afdol, lebih utama. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku adroka menangi sapa man al jum'ata ing Jumat, falahu maka iku keduwe man indallahi mungguhe Gusti Allah ajru ganjaran mi'ati syahidin 100 wong mati syahid. Barang siapa yang ketemu hari Jumat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban di hari Jumat, maka baginya ditetapkan pahala 100 orang mati syahid. Panjenengan dina Jumat kok nglakoni kewajiban Jumatan. Kewajiban nggih. Apa sing dadi kewajibane lah? Terutama di hari Jumat. Maka dicatat oleh Allah akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Masya Allah. Ini khusus umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak seperti ini. Khusus limited edition. Hanya untuk umat
Nah, kita wajib berterima kasih pada Rasulullah. Wajib sudah ini. Wajib. Memang kula jenengan dadi umat Nabi Musa, wah gak kuat ngibadah wis. Ibadahnya rekoso ganjarane titik gitu. Nah, kita wajib berterima kasih pada Rasulullah sudah. Nah, diparingi dina Jumat nglakoni kewajiban di hari Jumat oleh ganjarane 100 orang mati syahid. Masa gampang. Ki wong umat Kanjeng Nabi nek nglumpukke ganjarane gampangnya tenan. Cuman umat Kanjeng Nabi niku rata-rata males-males. Jumatan yo dilakoni tapi karo turu lah. Ngono-ngono sing garakno rewet nggih. Jane wis direncana dicatat ganjarane 100 orang mati syahid. Berhubung turu, embuh iki. Kan begitu kan, mbok dicoret, mbok disuto, mbok piye. Masyaallah. Pun para jamaah, sampai sini dulu keterangan tentang keutamaan hari Jumat. Monggo barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Nggih, monggo. Siksa kubur. Nah. Tenang. Oh. Nggih. Bagaimana hukumnya dengan meninggal yang direncanakan? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Iki digoleki nang kitab ra nemu iki. Atau orang yang dihukum mati milih hari Jumat, mungkin begitu. Lagi. Jadi termasuk pilihan juga orang yang dihukum mati milih hari Jumat, itu kan sama sebenarnya kedudukan. Bagaimana? Apakah ini termasuk bebas dari siksa kubur? Ana wong lara nemen, keluarganya memutuskan untuk mungkin wis tidak sadar wongnya gitu, keluarganya memutuskan untuk dimatikan di hari Jumat. Begini, kalimat dimatikan itu juga menjadi masalah sebenarnya ya. Jadi menjadi masalah. Jadi kalau dimatikan kalimat keluarganya memutuskan untuk dimatikan, apakah ini kategori membunuh? Itu secara fikih juga perlu dibahas panjang. Jadi kalau dimasukkan sesuatu yang menyebabkan dia mati, maka itu kategori membunuh. Kategori membunuh. Jadi secara fikih tetap tidak diperbolehkan. Tetapi bagaimana kalau dia dihukum mati, kemudian dia memilih hari Jumat? Contoh ini lebih anulah gitu ya. Apakah ini juga kategori terbebas dari siksa kubur? Iya. Iya. Terbebas dari siksa kubur. Walaupun dia pembunuh, pencuri, pezina, macam-macam, dihukum berat, hukum bunuh, dia memilih hari Jumat, maka dia terbebas dari siksa kuburnya yang bebas, akhiratnya mbuh. Jadi itu termasuk di situ. Kalau orang yang dimatikan karena sakit, orang yang dimatikan kan dia tidak merencanakan, maka dia tetap mendapat keutamaan hari Jumat. Yang mematikan ini mungkin yang menjadi masalah. Jadi tetap mendapat keutamaan hari Jumat. Dalam logika kita, panjenengan kok wiridan begini, piye nek nenggane hikam itu? Wurudul imdad bihasabil istidad. Hikam itu. Datangnya rahmat itu bergantung pada kesiapan kita. Kok moro-moro panjenengan hatinya tergerak maca surah Waqiah, maca sholawat nariyah, maka sebenarnya Allah merencanakan untuk memberi rizki kepada Anda. Kenapa? Karena yang menggerakkan hati itu Allah. Jadi disiapkan dulu, dimunculkan keinginan, dimunculkan amal,
sehingga orang ini layak untuk diberi. Jadi kok ana wong kepingin mati dina Jemuah, yang menggerakkan keinginan itu kan Allah. Ketika dia harus memilih, aku dieksekusi dina Jemuah wae, itu yang menggerakkan keinginan itu Allah. Maka ketika betul terjadi, maka dia layak mendapatkan keutamaan hari Jumat. Ngoten. Wonten malih? Monggo nggih. Kita punya rasa takut, bagaimana untuk menetralisir rasa takut itu? Padahal kita sudah berdoa ngoten. Dan kita yakin dengan doa kita, tapi kok sik wedi ya ngoten maksudnya. Oh, nggih. Rasa takut, rasa khawatir itu memang hal yang berat. Kula panjenengan nek wis ra duwe wedi, ra duwe khawatir, iku kelas wis dadi wali. Nah, Quran ini nggih. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali Allah itu mereka tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir. Takut apapun tidak pernah. Takut neraka tidak pernah. Tidak pernah mereka takut neraka. Yang ditakutkan itu hanya Allah. Apa meneh BBM mundak kok wedi? Oh, bukan. Oh, blas gak wedi. Minyak goreng mundak wis ora duwe khawatir. Itu memang sifatnya para wali. Sebelum kita menjadi wali, maka kita akan selalu dihantui itu. Kan begitu, ini logis ya. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Harus kita berupaya. Bagaimana cara mengupayakan? Mengembalikan kepada Allah. Bahwa segala sesuatu itu Allah mengaturnya, dan pengaturan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik. Teori ini gampang, prakteknya mboten usah ngomong jenengan, kula dhewe bodoh. Saya pernah bertanya ini kepada kiai saya menjawab, balik ini neng Gusti Allah, bahwa apapun yang menjadi ketetapan Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Kalimat terbaik itu kadang ngedem-ngedem hati, padahal sebenarnya memang terbaik. Skenario Allah itu terbaik sudah bagi kita. Ini caranya begitu. Kadang kula wedi mati. Saya sempat sakit, koyo-koyo ambekan iku entek. Dalam pikiran saya, anakku sik cilik-cilik, ketakutan. Segera saya kembalikan, Gusti Allah sing ngatur. Umpama gak ono aku, Gusti Allah tetep ngatur. Mulai rada padang titik pikirane. Rada padang titik pikirane, minyak goreng mundak. Iki contoh mawon nggih. Minyak goreng mundak. Wis kangelan akhire ana sing ngetrik gak atik minyak goreng, akhire kabeh didang kabeh. Apapun. Jadi pergerakan ini sebenarnya Allah menguji kita. Urusan itu pelaku-pelaku ini macam-macam, itu kan sababiah namanya. Sebab hakikinya kan tetap Allah, kan begitu kan? Nah, jadi Allah mengatur demikian, pasti ada maksud. Negara kita mengalami krisis mulai tahun 9 piro itu. Nggih, serotok mundak titik, mendelep meneh mundak terus begitu, aneh. Kalau kita amati aneh tenan. Krisis berkepanjangan seperti itu, tapi wong antri haji sampai tahun piro?
ndak teko pikiran saya. Jarene krisis daftar haji kok sampai antrine 20 berapa tahun itu. Haji plus itu antrine 12 tahun. Niku plus. Sing ora plus 20 tahun punjul. Jadi jenengan kok umur 50 wis ora usah daftar haji. Antrine 24 tahun. Iki lah umpama sik uripa ya wis gak kuat budal kan begitu kan. Ini sebuah pelajaran dari Allah. Nah, ya. Jadi setiap ketakutan, kekhawatiran itu kembalikan lagi kepada Allah. Ya napa nika? Allah itu mengetahui bahwa kita itu angel tuturane. Alima annaka lam tuqbala nushatal mujarradah. Fadawaqqaka min dawaqiha ma yusahilu firaqi. Hikam itu. Allah itu mengetahui kalau kita itu angel dituturi. Coba luar biasa bahasa ini. Hikam itu sastranya satu tingkat di bawah Quran. Sastranya hikam itu. Jadi membaca hikam itu nek orang alim betul itu sebenarnya tidak akan bisa. Maksudnya ya gak enak nerangno gitu. Gusti Allah itu begitu memahami kalau kita itu angel tuturane. Ini tidak bisa dibantah ini sudah. Tidak bisa dibantah kan? Kenyataannya begitu. Kula jenengan ini dituturi Kanjeng Nabi, dinasihati Rasulullah, ojo ngrasani wong, nyatane ya sih. Nah, kan contohnya begitu ya. Kula jenengan dituturi Kanjeng Nabi, la taghdab aja muring-muringan, nyatane ya sik. Ini Allah mengetahui, bukan Allah enggak tahu. Allah mengetahui. Fadawaqqaka min dawaqi. Maka kemudian Allah ini memberikan kepada kita rasa untuk mencicipi pahitnya dunia, getirnya dunia. Bahasa kasare dituturi gak kena dijongkrokno. Nah, ngoten nggih. Supaya krasa lorone piye. Fadawaqqaka min dawaqi. Mayusahilu alika firaqi. Supaya kita mudah meninggalkan itu semua. Meninggalkan apa? Meninggalkan dadi wong sing angel tuturan. Begitu wis ketabrak-tabrak kan akhirnya iya bener pancene dawuhe Kanjeng Nabi kan begitu biasanya. Nek durung bengep kan durung muni ngono. Lah ini Allah mengetahui. Gusti Allah itu begitu, maka kita diberi rasa takut supaya ngicipi nek wong wedian itu gak enak ternyata. Supaya kita mudah meninggalkan ketakutan itu. Wedi kekurangan harta. Karo Gusti Allah sudah dibuktikan. Kaya-kaya kurang tibake sampai duwe anak duwe putu ya sik cukup bae. Kan begitu kan? Nah, supaya kita mudah meninggalkan itu, supaya gak wedi urusan rezeki lagi. Diganti ketakutane urusan yang lain. Supaya kita mudah meninggalkan itu. Diganti lagi ketakutane hal yang lain dan seterusnya. Nah, begitu banyak pelajaran Allah yang diberikan kepada kita. Ini kalau jenengan mlebu teng donya niki, mlebu teng sekolahane Gusti Allah. Paling mahal itu tapi oleh Allah diberikan kepada kita gratis. Masa kita nggak bersyukur kepada Allah? Kan begitu kan? Panjenengan sekolah S3 nang gone UNER bayar piro? Wis ra karo-karuan meneh kedokteran. Kan ngoten niki mlebu sekolahane Gusti Allah. Wah gak mari-mari pun ngoten mawon lah. Monggo setunggal malih nggih. Jadi tadi saya sampaikan fikih itu akan berjalan ketika pelaku-pelakunya memahami hukum.
Banyak kasus terjadi di masjid itu rame, sing rame bocah cilik. Rasulullah mengajarkan bocah cilik niku digawa ke masjid kira-kira usia 7 tahun. Nek wis tamyiz itu boleh dibawa ke masjid. 7 tahun itu wis kena dituturi. Wis ngerti iki apik iki elek sudah tahu. Nggih. Tinggal kebiasaannya saja. Tinggal kebiasaannya saja yang perlu dirubah. Bagaimana menyikapi ini? Cara menyikapinya ya takmir kudu berperan aktif bagaimana mengendalikan. Kalau di masjid saya tidak ada yang ramai. Masjid saya, bocah cilik walaupun banyak tidak ada yang ramai. Wong tuane dipeseni, dikongkon jejeri anake dhewe-dhewe. Orang tuanya dipeseni seperti itu. Nggih. Kalau nate khutbah Jumat teng Masjid Al Amin Medayu Utara, Masya Allah, bocah cilik dikelompokne. Kuwi tambah meriah, nganti kelompokne. Wah, dadi saingan sing khutbah karo bocah cilik saingan. Iki piye karepe? Kalau di tempat kami di masjid sudah terlatih begitu. Jadi tidak ada anak kecil ramai, tidak ada. Bagaimana dengan petugas? Bagaimana teng Mekah ono petugas. Khutbah Jumat itu petugas noto sop sik kan begitu kan? Malah nek apa laskar itu bengok-bengok. Bagaimana ini hukumnya? Ya memang petugas. Ya memang petugas ya wis kewajibannya melakukan tugasnya. Setelah selesai Jumatan, mereka Jumatan sendiri, gitu maksudnya. Ngoten nggih. Mereka Jumatan sendiri. Jadi ketika Jumatan itu dia melakukan tugas. Jumatan selesai, mereka Jumatan 2 kali, Pak. Iya ndak apa-apa kan. Teng masjid mriki dinggoni Jumatan pindho. Oleh napa mboten? Boleh, pokok wonge ra padha. Nah, nek wonge padha lah nyapa kok Jumatan ping pindho kan begitu kan. Ngoten nggih. Jadi itu bagaimanalah kreativitas dari pengurus masjid. Sampun ngoten riyen nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.